Sejak Pangeran Qasim ingin menjadi seorang sultan, pertama-tama dia harus mengambil hidupku. Raja pun kemudian menyerahkan pedang yang di tangannya kepada Pangeran Qasim. Padişah olmak ister. İlk evvela. Qasim dengan tergagap menjawab, "Tidak, rajaku." Haşa hünkârım ben. İbrahim. Raja lalu menyerahkan pedang itu kepada Ibrahim. "Ibrahim, apakah kamu mau mengambil kepalaku?" Namun Ibrahim yang takut hanya diam saja. Qasim pun berbicara, "Murad, putraku, ini bukan seperti apa yang kamu pikirkan." Raja menjawab, "Ini adalah apa yang aku pikirkan, Valide. Aku mendengar apa yang kamu katakan. Sejak kamu selalu bertugas, katakan pada semua subjekmu untuk datang padaku semuanya." Sen her daim devletin başındasın. Söyle kullarına. Üzerime saldırsınlar. Hadi. Haşa oğlum. Qasim pun menjawab, "Tidak, putraku. Siapa mereka berani menghunus pedang mereka kepada sultan mereka? Aku, para pangeran, dan subjekmu setia padamu." Qasim dan seluruh orang yang ada di sana menundukkan kepala mereka. Ben de yanlarında mutlak sadakat. Ne merhum abim. Sultan Osman'a benzerim. Raja berteriak lagi, "Aku bukan seperti kakakku Sultan Osman, bukan seperti Sultan Mustafa. Jika kamu ingin melengsarkanku, maka aku akan bertarung. Aku tidak akan pernah menyerah. Dan aku akan menghancurkan barak ini di sekitar kalian. Aku akan menghancurkan tempat ini. Aku akan membunuh semua orang." Sultan Mustafa'ya. Beni hal etmek istiyorsanız bilin. Ben asla teslim olmam. Bu ocağı başınıza yıkarım. Omuz üstüne baş bırakmam. Tidak ada yang berani. Semua terdiam. Murad benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah sultan yang tangguh, yang tidak mudah dilengsarkan seperti pendahulunya. Firasat Ibrahim ternyata benar terjadi. Dan kesalahan Qasim adalah membuat pernyataan pengumuman bahwa Qasim akan menjadi sultan sebelum raja mati. Ini akan semakin menjadikan permusuhan, persaingan antara raja dan Qasim sekarang. Benar-benar, Qasim membuat langkah yang ceroboh. Qasim tidak sama seperti Hurrem. Hurrem tetap menunggu kesembuhan raja di saat raja sedang sekarat di ranjang kematiannya. Tampaknya, kejadian yang terjadi di masa lalu, di mana Qasim bisa melengsarkan seorang sultan dengan mudah, membuatnya merasa dia bisa melengsarkan Sultan Murad dengan mudah. Ternyata Qasim salah. Meskipun nama Qasim telah diteriakkan sebagai sultan, nyatanya tidak ada yang berani menentang Murad. Semuanya diam ketakutan. Bahkan jawaban Qasim sendiri yang tergagap menunjukkan bahwa Qasim sangat takut pada kakaknya. Singkatnya, raja dan pangeran pun tiba di istana. Raja menyuruh Ibrahim untuk kembali ke ruangannya. İbrahim, sen dairene gir. Vaktiyle Saat Qasim akan masuk ke ruangannya, raja pun berbicara pada Qasim. Kamu pernah mengatakan bahwa Bayezid menginginkan tahtaku. Aku pikir adikku ingin melindungiku. Namun ternyata itu adalah keinginanmu untuk menjadi pangeran tertua dan melakukan hal yang sama. bir şehzade olup aynını yapmakmış. Hünkârım bağışlayın.
Kasim pun menjawab dengan ketakutan dan hati-hati. Rajaku, maafkan aku. Aku tidak punya niat yang buruk. Mereka mengatakan kamu jatuh sakit. Kamu punya penyakit sampar dan tidak akan pernah sembuh. Rakyat dan tentara menjadi gelisah. Jadi aku, Asker ve ahali huzursuzlanınca ben... Sen Raja pun bertanya, siapa dirimu Kasim? Siapa dirimu menenangkan rakyat dan tentara? Apakah Valide yang memberikanmu keberanian? Apakah kamu percaya padanya? Percakapan itu didengar oleh Kasim dari balik ruangannya. ahaliyi teskin etmek sana mı kaldı? Validenden mi alıyorsun bu cüreti? Zinhar güvenme. Jangan percaya padanya. Hari di mana aku memikul beban tahta, aku pikir dia akan selalu bersamaku. Tapi kamu bisa melihat, yang diperdulikan adalah tentang tahta. Dia akan menghancurkan siapapun demi tahta Kasim. Tidak peduli apakah dirimu adalah putranya. Dia menyerah padaku. Dia juga akan menyerah padamu Kasim. Onun tek derdi, tek kıymet verdiği şey taht. Zer geçer Kasım. Evladı olsan kâr et. Kasım, Kasim, jangan berlindung pada bayangan Valide, dan janganlah kamu kehilangan cahayaku, sehingga surga yang dia janjikan padamu tidak akan berubah menjadi neraka. Kasim pun mengangguk. Raja lalu menyuruh Kasim untuk masuk ke ruangannya. olmasın. Gir. Di sidang dewan, Raja nampak memegang pedangnya. Kini, giliran para pasa yang akan dihakimi. Bugün yaşananların bir izahatı var mı Hüseyin Paşa? Raja pun berbicara. Apakah di sana ada alasan atas apa yang terjadi hari ini, Husain Pasa? Apakah begini caramu menjaga negara saat ketidakhadiranku? Husain pun menjawab, aku minta maaf Rajaku. Aku lebih baik mati daripada kehilangan kepercayaanmu. Raja pun berkata, apakah itu mengapa kamu hanya diam ketika Valide mengumumkan tentang Pangeran Kasim yang menjadi sultan, tidak menghormati kekuasaanku, dan kamu bahkan bersumpah setia. İrademi hiçe sayıp Şehzade Kasım'ı Yeniçeri kullarıma takdim ederken